Oke, silahkan dimulai, Esther. Iya, Pak. Bentar. Masih lagi PPT-nya. Selamat pagi teman-teman. Iya, pagi. Pada hari ini saya akan mempresentasikan mengenai atribut standar dan kode etik akuntan forensik serta tatanan kelembagaan. Untuk bagian latar belakang, yang pertama adalah akuntansi forensik. Akuntansi forensik ini mempunyai banyak lingkup. Lingkupnya untuk audit dan investigatif. Dan dalam lingkupnya, akuntansi forensik ini bertugas untuk membahas banyak kecurangan yang terjadi dalam baik di perusahaan maupun di tempat lembaga keuangan lainnya. Misi Sprout menurut Karyono 2014 ada 3, yaitu kecurangan atas laporan keuangan. Lalu yang kedua adalah misappropriation aset, yaitu penyalahgunaan dalam aset. Yang ketiga adalah korupsi. Beberapa contoh kasus yang terjadi di Indonesia antara lain, yang pertama adalah adanya kasus dari PT Tiga Pilar Sejahtera yang ditemui oleh audit dari Deloitte, dari EY yang mengaudit laporan keuangan PT Aisyah, menemukan bahwa ada terjadi penggelembungan dana sebesar 1,78 miliar. Dan kasus ini merupakan diangkat dari tahun 2019 lalu. Dan tentunya peran audit atau akuntan forensik cukup dibutuhkan di dalam mengenai kasus ini untuk menganalisa kecurangan yang terjadi dalam PT Aisyah. Lalu peran tatanan kelembagaan di Indonesia itu ada beberapa tatanan, yaitu dari dari Majelis Kehakiman, ada Majelis dari Mahkamah Agung, dari MK, dari Komisi Judisial, lalu peran keuangan dari Badan BPK, lalu ada dari KPK untuk mengurus bagian korupsi, ada juga dari polisi dan aparat lainnya. Lalu penulis menentukan judul yaitu atribut standar dan kode etik akuntan forensik serta tatanan kelembagaan. Landasan teori yang pertama adalah definisi akuntansi forensik menurut Keput 2008, yaitu adalah aplikasi investigasi dan analitik yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah keuangan. Lalu kemampuan akuntan forensik menurut James 2008, kemampuan akuntan forensik yakni analisis deduktif, pemikiran kritis, fleksibilitas, keahlian analitis, kemampuan lisan dan tertulis, pengetahuan hukum dan kompleksyur. Yang ketiga ada keterampilan akuntan forensik menurut Keput menyatakan bahwa akuntan forensik yang terlatih memiliki tingkat pengetahuan dan keterampilan dalam bidangnya. Atribut akuntan forensik menurut Wanakota 2010 ada 4 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah menghindari pengumpulan fakta yang terlalu berlebihan, membuktikan niat pelaku apakah niat pelaku ini didasari oleh dari dalam, dari internal atau dari eksternal. Lalu kreatif, bagaimana akuntan forensik ini mengulas masalah yang terjadi dalam sebuah perusahaan dengan banyak pemikiran dan sudut pandang, lalu mengerti tentang tindakan kecurangan. Karakteristik pemeriksa menurut Alan Pinkerton dan Wanakota 2007 menyebutkan bahwa kualitas yang dimiliki seorang detektif adalah yaitu hati-hati, menjaga kejujuran,
dan menjaga kerahasiaan pekerjaannya. Lalu untuk kualitas akuntan forensik itu harus memiliki kriteria, yaitu kreatif, rasa ingin tahu, tidak menyerah, memiliki akal sehat, dan memiliki defense, dan memiliki kepercayaan diri. Kode etik akuntan forensik, kode etik yang ditentukan oleh auditor ini bisa nilai luhur atau nilai yang dipandang baik dalam auditor, dan pastinya juga berguna bagi masyarakat. Prosedur dan tahapan investigasi terdapat 3 tahapan prosedur, yakni perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Ada standar investigasi juga. Standar investigasi terhadap fraud adalah seluruh investigasi yang dilandasi praktek terbaik, itu dengan prinsip kehati-hatian, yaitu menjaga kerahasiaan, mengerti bahwa asas pegawai seperti apa, adanya beban pembuktian, satukan target, dan tuntutan tahapan kunci bukti dan barang bukti. Tatanan kelembagaan yang dimaksud di sini adalah adanya lembaga hukum yang berperan penting dalam penyelesaian masalah ini, yaitu Mahkamah Agung, ada MK, ada KY, lalu ada beberapa aparatur pemerintahan lainnya, yaitu BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, Lembaga Masyarakat, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Lalu peran audit investigatif menurut Jack Lohner dan Paul Shaw yang dikutip dalam tunggal 2012 menyatakan bahwa audit fraud atau investigatif adalah keterampilan yang melampaui alam penggelapan dan penipuan manajemen perusahaan. Akuntansi forensik terhadap pendeteksian fraud menurut IJAD 2008 menyimpulkan ada 3, yaitu kecurangan terhadap laporan keuangan, korupsi, dan manajemen aset. Audit investigatif terhadap penanganan fraud. Kasus penanganan fraud ini perlu memiliki tindakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dengan peradilan yang dikaji dalam segala aspek. Lalu studi kasus. Kasus yang saya angkat kali ini adalah Bank Senturi, PT Tiga Pilar Sejahtera, PT Krakatau Steel, dan SNP Finance. Untuk Bank Senturi ini pada awalnya adalah di Bank Senturi ini didirikan oleh Robert Pantular. Lalu kasusnya terjadi karena adanya penyalahgunaan audit internal di dalamnya. Lalu untuk PT Tiga Pilar Sejahtera ini terjadi karena adanya penggelembungan dana yang sebesar 1,78 miliar itu, dan PT Krakatau Steel merupakan perusahaan BUMN yang juga diduga adanya suap menyuap antara kasus dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa di PT Krakatau Steel yang dilakukan oleh direkturnya sendiri. SNP Finance, kasusnya adalah adanya penggelapan dalam laporan keuangan, yaitu manipulasi laporan keuangan oleh auditor internal. Pembahasan. Untuk analisis kasus Bank Senturi itu dilakukan oleh kesalahan audit internal juga. Dan dalam siaran pers BPK 2011 dikatakan bahwa audit forensik dilakukan untuk menemukan transaksi-transaksi yang tidak wajar, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dan Bank Senturi dinyatakan bahwa adanya transaksi yang tidak wajar dalam kasus ini. Pada temuannya mengenai banyak transaksi yang sengaja tidak dilaporkan. Adanya juga tindakan korupsi yang dilakukan oleh Dewan Komisarisnya sendiri. Dan peran BPK pada hal ini adalah
dengan cara untuk membuktikan laporan keuangan pemeriksaan atas aliran penggunaan dana atas Bank Senturi. Peran KPK di sini adalah memberikan auditor yang cukup profesional untuk segera melakukan pemeriksaan mengenai laporan keuangan yang harus diaudit. Metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan adanya early warning system atas proses pengadaan barang dan jasa dalam rangka peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan negara melalui pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sehingga tidak terjadi tindakan kecurangan lainnya. Analisis kasus PT 13 Sejahtera. PT 13 Sejahtera ini memiliki diduga adalah fraudulent financial statement, yaitu penyalahgunaan laporan keuangan. Penyalahgunaan laporan keuangan ini terjadi dan sudah dibuktikan oleh auditor dari UI, yaitu yang terjadi adanya penggelembungan dana sebesar 1,78 miliar. Lalu di dalamnya juga terdapat adanya penggantian direktur baru, dan hal ini cukup membuat praduga atas kasus ini menjadi sangat kompleks, karena pada waktu itu direksinya yang melakukan fraudulent fraud itu langsung berganti di tahun berikutnya. Terus yang ketiga adalah peran Polri, yaitu dengan menangkap Joko Mogoginta dan Budi Istanto Suito sebagai direksi yang ada di dalamnya. Lalu peran OJK di sini adalah dengan cara memulihkan laporan keuangannya. Lalu metode yang dapat digunakan dalam menyelesaikan masalahnya adalah dengan cara fraud control plan. Fraud control plan ini terdiri dari 10 atribut spesifik yang harus dibangun di setiap organisasi pemerintah, yaitu salah satunya kebijakan terintegrasi, struktur pertanggungjawaban, penilaian risiko fraud, kepedulian karyawan, kebijakan masyarakat, pelindungan platform, sistem laporan fraud, laporan eksternal, standar investigasi, dan standar perilaku dan disiplin. Itu yang dapat dilakukan di PT 13 Sejahtera agar tidak terjadi penyalahgunaan laporan keuangan. Analisis kasus PT Krakatau Steel. Indikasi kecurangannya adalah dari external pressure. Kenapa? Karena pada waktu itu aksi suap tersebut itu dilakukan oleh kontraktor, yakni Kenneth Sutarja dan Kurniawan Edi Cokro, yang seorang perantara dari Alexander Muskita. Yang sendiri. Lalu peran KPK dan OJK dalam menangani kasus ini adalah peran KPK dalam melimpahkan berkas perkara atas dua tersangka, lalu OJK yang memulihkan laporan keuangannya, dan aksi dari PT Krakatau Steel ini pada hari ini direktur yang baru Sumi Sarin menyatakan restrukturisasi utang merupakan upaya yang dilakukan bersama demi menyelamatkan Krakatau Steel. Metode yang dapat digunakan dalam menangani kasus PT Krakatau Steel adalah dengan cara adanya electronic data processing. Audit adalah jasa audit yang disediakan oleh BPKP yang mencakup jasa audit atau review atas risiko-risiko yang terkait dengan teknologi informasi yang mengancam institusi pemerintah pusat, karena ini PT Krakatau Steel termasuk BUMN dan badan usaha milik negara, dan PDP audit ini diharapkan bisa untuk mendeteksi secara dini terjadinya kecurangan. Analisis kasus SMB Finance. SMB Finance ini juga
Diduga adanya fraudulent financial statement, yaitu kecurangan tes laporan keuangan. Dan aksi yang dilakukan SMP Finance ini adalah total penggelapannya mencapai 14 triliun. Peran auditor di sini adalah auditor internalnya itu melakukan kesalahan dan sudah ditangkap dan sudah di kantor akuntan publiknya sudah dilarang untuk praktek etika. Peran etika di sini mengenai pelanggaran prosedur audit juga memberikan sanksi atas kantor audit kantor akuntan publik itu. Dan peran Polri di sini adalah sudah menangkap orang-orang yang salah dalam BPSMP. Metode yang dapat digunakan dalam mengatasi permasalahan ini adalah dengan adanya sistem pengendalian internal di dalamnya supaya tidak terjadi kesalahan atas auditor dalamnya. Kesimpulan, akuntansi forensik ini merupakan aplikasi keterampilan investigasi dan analitik yang menyelesaikan masalah keuangan dengan standar yang baik dari hukum juga. Lalu hal yang dibahas pada kali ini adalah kasus SMP Finance, Krakatau 3 miliar dan Bank Turun. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Apakah ada pertanyaan? Ya. Ganti ke videomu ya, dihidupin Esther. Oh iya Pak. Bentar ya Pak. Videonya. Nah, sip. Untuk yang bertanya, Leticia, jadi Leticia ngangkat. Ya silakan Leticia, Stefani, Ania. Iya, saya Leticia, NIM 12171119. Jadi saya ingin bertanya, kriteria apa saja sih yang menjadi patokan utama sebagai audit forensik? Lalu, Stefani. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Stefani Budiono dengan NIM 1217131. Yang ingin saya tanyakan yaitu hal apa yang harus diperhatikan saat mendeteksi kecurangan yang ada di perusahaan. Terima kasih. Misalnya, Iya, saya Hania dengan NIM 29. Saya ingin bertanya terkait di karakteristiknya yang buat pemeriksa fraudnya itu. Itu kan ada kayak kreatif, pantang menyerah, berani, dan sebagainya kan kayak gitu kan. Nah, yang itu kan apa ya, kayak subjektif gitu loh. Bisa dibilang kayak gitu itu kalau seperti apa? Maksudnya kreatif, misalnya kreatif itu orang bisa dibilang kreatif itu kayak kita yang seperti apa dalam halnya yang dikarakteristikkan gitu. Terima kasih. saya minta waktunya Pak untuk tinggal sebentar Pak mencari di
Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan saudari Leticia, itu mengenai kriteria apa saja yang harus dimiliki oleh angkutan forensik. Yang pertama adalah adanya kejujuran, lalu prinsip kehati-hatian juga dalam melakukan pemeriksaan, karena banyak tindakan kecurangan itu terjadi karena auditnya sendiri, maka harus dari auditnya itu harus jujur. Lalu juga auditnya juga harus terintegrasi, yang kalau perlu yang bersertifikasi. Lalu saya akan menjawab pertanyaan Stefani. Mohon maaf, tadi pertanyaan Stefani tentang apa ya? Saya jawab pertanyaan dulu mengenai karakteristik pemeriksa yang tadi ditanyakan. Kalau misalnya kreatif itu seperti apa ya? Kalau kreatif itu, kalau menurut saya, kalau dari audit forensik itu dengan cara bagaimana audit forensik itu menyatakan kesalahan atau membuktikan, mengumpulkan bukti, itu juga bisa dikatakan audit forensik itu bagaimana caranya bisa mengaudit dengan baik itu dengan cara mengumpulkan buktinya, mungkin bisa kreatif apa enggak, bisa nggak ketahuan apa enggak gitu. Jadi pertanyaan Stefani bisa diulangi. Hal apa yang harus diperhatikan saat mendeteksi kecurangan di perusahaan? Terima kasih. Hal apa yang bisa kita dalam kecurangan laporan? Kecurangan laporan itu pastinya ada awalnya itu mungkin entah itu dari dalam atau entah itu dari luar, itu dilakukan oleh audit internalnya atau dari pihak luar yang custom itu juga bisa terjadi adanya kecurangan seperti itu. Untuk selanjutnya pertanyaan dari Cindy Gunawan sama Ferdi. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mau bertanya kepada saudari Esther. Tadi di kemampuan akuntan forensik itu ada salah satunya fleksibilitas ya. Maksudnya fleksibilitas di sini itu apa ya? Apakah toleran terhadap kesalahan-kesalahan atau bagaimana? Gitu, terima kasih. Silakan Ferdi. Kita loncat ke selanjutnya, yaitu dari Gracia Agatha dan Nanti. Silakan. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Gracia, NIM 15. Saya ingin bertanya, apakah penerapan akuntan forensik di Indonesia itu menurut Esther udah cukup efektif menangani kasus yang sudah terjadi? Terima kasih. Oh ya, saya Novi dengan NIM 23. Saya ingin bertanya, menurut Esther sendiri, bagaimana upaya meminimalisir terjadinya kecurangan dalam suatu perusahaan? Terima kasih. Terima kasih. Jadi, Maaf, suaramu gak kedengeran tadi. oh iya. Saya Firasari dengan NIM 14. Saya mau bertanya, ini kan materi Anda membahas tatanan kelembagaan. Nah, apakah ada faktor yang dapat melemahkan proses audit forensik ini dari tatanan kelembagaan itu? Terima kasih.
Jadi pertanyaannya apa tatanan kelembagaan? Kan ini kan termasuk tatanan kelembagaan. Nah, apakah ada faktor yang dapat melemahkan proses audit ini sendiri dari tatanan kelembagaan? Ya, terima kasih. Pak, saya baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari mengenai fleksibilitas. Yang dimaksud fleksibilitas di sini adalah kemampuan untuk melakukan audit di luar ketentuan prosedur yang berlaku. Artinya bukan di luar atau bisa fleksibel atau bisa apa tadi ya yang tadi kamu bilang bisa fleksibel yang bisa ngikutin bisa juga artinya juga melakukan audit itu dengan secara kreatif kayak yang tadi sudah saya tanyakan itu yang bagaimana auditor itu pemeriksa itu bisa kreatif itu dengan mengulas mungkin caranya kalau misalnya orang itu kalau misalnya langsung dituduh itu kan langsung merasa marah gitu ya kalau misalnya melakukan kesalahan. Kita mungkin bisa dengan cara-cara yang di luar ketentuan, mungkin dengan mengajak berteman dulu, terus itu baru memulai aksinya. Seperti itu. Baik, terima kasih. Terima kasih buat pertanyaannya dari Gracia, apakah penerapan akuntan forensik sudah cukup efektif? Sudah telah berkembang di perusahaan Big Four itu dari salah satunya PricewaterhouseCoopers itu sudah memiliki auditor yang tersertifikasi dengan adanya sertifikat CFP, Certified Fraud Examiners. Lalu ada di beberapa lembaga di Indonesia yaitu BPK, BPKP, KPK itu juga ada auditor yang terintegrasi. Lalu untuk pertanyaan dari saudari Novi mengenai bagaimana upaya meminimalisasi terjadinya keuangan, salah satunya adalah stock control plan, ada sistem pengendalian internal, ada EDP, ada whistleblower yang biasanya dilakukan oleh para pejabat seperti itu. Lalu untuk pertanyaan dari saudari Betty mengenai tatanan kelembagaan itu bisa melemahkan audit dari pemeriksaan audit forensik atau enggak, sangat bisa. Biasanya sih ditandai dengan adanya kecurangan yang dilakukan oleh pemerintahan itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih Esther jawabannya. Iya, untuk pertanyaan yang terakhir yaitu dari saudari Sridian.
Iya, saya Diana dengan NIM 12171130. Saya ingin menanyakan, hal apa saja yang menjadi kunci utama di dalam penanganan kasus kecurangan? Yang menjadi kunci utamanya. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih. Dari saudari Gladys. Saudara Gladys. Maaf. Baik, terima kasih. Saya rekan dari dengan Bapak. Suaranya kecil sekali. Maaf, mic-nya emang agak besar. Iya. Saya ingin bertanya tentang kode etik akuntansi forensik. Yaitu tadi ada disebutkan beberapa oleh saudari Esther. Saya ingin menanyakan yang pada poin ada nilai luhur dan integritas. Itu dapat dijelaskan lebih lanjut oleh Esther. Ya. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Diana mengenai kunci utamanya yaitu kejujuran. Itu pasti karena dalam seorang auditor itu harus dituntut untuk jujur dalam mengungkapkan kesalahan-kesalahannya itu di dalam laporan keuangan, dan juga adanya pemeriksaan secara selektif sesuai dengan standar investigasi. Soalnya mengenai Kakak Dani, pertanyaan dari Kakak Dani, mengenai kode etik dari auditor itu sendiri adalah nilai luhur itu adalah terdiri dari sertifikat komitmen melalui penuh integritas, mematuhi peraturan pemerintah dan pengadilan, melaksanakan tugas dan kepentingannya, menjaga rahasia dan mengungkapkan hasil audit dengan benar-benar. Terima kasih. Terima kasih, Esther. Terima kasih, Esther. Terima kasih. Baik, saya lanjutkan ke Pak Dan. Sudah.
Ini bagian ada di sini kan kayak ini saya kembalikan kepadanya. Astaga, maaf. Suaranya Pak Dan ke-mute, Pak. Ini bukan saya yang nge-mute ya, Pak ya. Mohon maaf Pak Dan, suaranya ke-mute Pak. Wah, padahal saya sudah cerita panjang ini tadi. Oke, saya ulangi lagi berarti. Oke, ya terima kasih. Nah, masukannya secara umum dulu ya, ini untuk Esther. Jadi
makalahnya Esther ini yang bentuknya kemudian PDF, saya tidak bisa melakukan masukan secara lebih detail karena kemudian masukannya tentu saja bentar kok jadi keluar lagi. Oke, oh ya, ya, jadi masukannya untuk Esther. Jadi makalahnya itu tidak bisa saya edit, ataupun kalau bisa saya komentari itu saya cuma bisa ngasih stabilo karena yang dikirim ke saya PDF. Itu ya. Jadi itu yang harusnya dalam bentuk Word. Terus kemudian etika presentasinya. Nah, kalau Word kan bisa saya kasih komentar langsung komennya kesalahannya apa. Kalau ini kan nggak bisa, cuma saya stabilo gitu aja. Jadi nanti perlu ada diskusi lebih lanjut tuh. Ini maksudnya apa Pak? Salah saya di apa dan sebagainya ya karena yang saya minta itu bentuknya Word, tapi yang datang ke saya PDF ya saya kerjakan aja. Oke, kemudian etika presentasinya. Jadi etika presentasinya tidak kemudian tadi kan setelah Esther saya persilahkan kan langsung dihajar masuk ke ini. Jadi sebenarnya kalau etikanya sih menyebutkan nama dulu, nama NIM. Terus kemudian memimpin doa, terus kemudian baru ke temanya apa, terus kemudian masuk ke materi penjelasannya apa. Jadi ada urutan yang jelas gitu ya. Nah, kemudian dari ini Esther tadi sudah menjelaskan, bukan menjelaskan. Jadi penjelasannya memang gitu ya, gayanya Esther yang pelan, santun gitu. Tapi jadi kemudian saya kok menyayangkan karena apa yang saya terima makalahnya itu jauh lebih lengkap apa yang dipresentasikan oleh Esther di presentasinya. Nah itu jadi sayang gitu bahwa kemudian harusnya detail gitu. Walaupun dalam makalah ini sebenarnya ada kelebihannya. Jadi Esther itu ngasih kelebihan bonus gitu ya. Bonusnya cukup banyak gitu. Seperti fraud teori itu kan ada nanti yang menjelaskan lebih detail. Tapi ya nggak apa-apa. Tapi sayang di sini fraud teorinya memang kurang fraud pentagon. Itu yang perlu ditegaskan di sini. Jadi tidak hanya fraud triangle, tidak hanya fraud diamond, tapi tidak hanya juga gone teori, ada fraud pentagon. Tapi nanti yang bagian menjelaskan tentu harus lebih detail. Karena kan ya seperti contoh gambar dan sebagainya harus ada bentuknya ya gambar-gambarnya. Nanti itu yang harus lebih didetailkan pada kelompok yang penyaji di teori. Nah kemudian tata tulis IYD tadi yang tidak bisa saya komentari dengan detail karena yang saya terima PDF. Oke, saya masuk kemudian pada materi seperti apa gitu kan. Ada sebenarnya materinya Esther ini cukup banyak. Ada atribut, ada standar, ada kode etik, dan ada kelembagaan. Ada 4 yang harus dibahas. Dan sebenarnya semuanya juga saling berkaitan. Yang pertama tadi atribut. Nah itu seperti yang ditanyakan Sania tadi. Kan atribut itu ngomongin kriteria. Nah kemudian kriterianya itu jadi saat itu Sania mengatakan kok ini sifatnya subjektif. Ya iyalah namanya atribut itu kan sesuatu yang menempel. Sifatnya memang subjektif, itu hanya bisa dirasakan, tidak bisa diukur. Ya enaknya omong kan orang dikatakan kemudian independen. Kayak apa sih independen? Nah, untuk mengukurnya independen itu ada independen in fact, independen in appearance. Sehingga kemudian ada dibentuk standarnya. Standarnya bahwa yang namanya independen itu harus begini. Tapi sikap mentalnya independen itu nggak bisa kemudian dikatakan orang ini independen atau tidak ya. Contoh gampangannya begitu. Pak Sandy kan auditor, kemudian saya bekerja di ada lembaga koperasi, ada lembaga bisnis yang kebetulan saya di situ jadi diminta untuk menjadi internal audit. Nah, katakanlah saat kemudian saya mengasih kerjaan di Pak Sandy gitu ya, karena teman gitu kan. Terus kemudian Pak Sandy apakah independen dengan saya? Secara hubungan ya nggak independen lah. Pak Sandy kan teman sekerja di Universitas Majung. Tapi kan sekerjanya dalam bentuk apa?
temannya dalam bentuk dosen. Tapi dalam pekerjaan profesional, saya auditor internal, Pak Sandy auditor eksternal. Apa yang terjadi relasinya? Apakah saya independen? Independennya itu berarti apa? Pak Sandy harus punya menjaga sikap mental independen. Demikian pula saya di pekerjaan saya harus kemudian punya sikap independen. Independennya seperti apa? Ya tentu saja apa yang saya sampaikan semua adalah apa yang menjadi permasalahan di tempat kerja saya. Tidak untuk rasan-rasan ya, tapi di bawah tempat kerja saya kondisinya seperti ini, keuangannya kayak begini, laporannya keuangan begini, kelemahan-kelemahannya saya tunjukkan untuk kemudian diaudit oleh Pak Sandy sebagai auditor eksternal. Nah, Pak Sandy kemudian bagaimana menjaga independensi? Maka yang nggak terus kemudian karena saya seniornya gitu, katakanlah dosen yang lebih senior lebih dulu di Majung maupun senior juga di tempat sekolah dulu, Pak Sandy terus mengatakan ya nggak kemudian karena sungkan dengan saya kemudian menjadi auditnya jadi bergeser, tidak. Tapi independen. Apakah itu independen? Itu independen in fact. Secara nyata kami tidak independen. Jadi atributnya kami tetap harus menjaga independensi. Terus bagaimana? Keluar standarnya. Kalau yang namanya auditor itu harus independen kayak begini loh. Auditor eksternal itu independennya kayak begini. Itu ada di standarnya. Auditor eksternal. Saya sebagai auditor internal ada standarnya begini. Nah itu kemudian menjadi ukuran bagi kami sebagai auditor saling menjaga. Oh berarti independen dalam kondisi seperti ini. Nah itu baru bisa kemudian dalam bentuk standar itu baru bisa diukur. Terus kemudian lebih tinggi lagi apa? Dijadikan itu kode etik, bahwa kemudian secara etika kode etik tidak boleh kemudian kami berelasi. Jadi tidak kemudian relasinya saya kenal, tapi tidak kemudian akhirnya jadi dalam tanda petik rasan-rasan kantor, rasan-rasan perusahaan, terus kemudian kita saling negosiasi di luar. Udahlah Pak, contohnya paling gampang kan Pak Sandy dapat kerjaan dari saya, nanti tolong ke saya nanti ada sekian persen yang masuk. Nah itu nggak boleh, itu melanggar kode etik. Jadi ada atribut yang sifatnya memang subjektif, ada standar yang itu menjadi ukuran yang bisa diukur objektif, dan kemudian ada kode etik yang punya kaidah hukum. Nah, begitu. Jadi 3 hal ini bersambung. Kemudian kelembagaan. Nah, kelembagaan Pak Sandy bergabung di auditor independen itu Ikatan Auditor Publik Indonesia. Beliaunya saya di Asosiasi Auditor Internal, jadi di AAI. Jadi ya nggak kemudian itu saling ya kita itu yang kemudian apa? Yang kemudian kalau ternyata terjadi kesalahan kan apa? Berarti kelembagaan kalau Pak Sandy menyalahi kode etik, sudah menyalahi kode etik, berarti tidak lagi sesuai dengan standar bekerjanya, sudah kemudian atributnya jadi tanggal ya, jadi hilang. Nah, maka kelembagaan ini yang kemudian berhak melakukan hukuman. Nah, bahwa kemudian Pak Sandy tidak bisa lagi menjadi auditor independen atau menjadi akuntan publik. Contohnya seperti itu. Karena saya kemudian ada insider trading, berdagang di dalam gitu ya dengan Pak Sandy, kemudian berbagi keuntungan dan sebagainya, maka bisa saja saya dipecat atau dikeluarkan dari lembaga yang memperkerjakan saya. Oh ini orang ini nggak independen, ini sudah melakukan insider trading, sudah cari untung sendiri, sudah makan daging sendiri, maka saya bisa saja dikeluarkan, dipecat, bahkan bisa saja dituntut hukum karena melakukan Pak Sandy-nya melakukan bribery, melakukan suap, saya kemudian menerima suap, dua-duanya kena kalau kemudian diurus sampai ke audit investigatif. Itu urusan kelembagaannya. Jadi 4 ini berurut konsekuensinya. Sama seperti begini loh. Atribut itu sesuatu yang menempel. Katakanlah di sini siapa ya? Nah, katakanlah di sini ada, ini kan di sini kan cowoknya nggak terlalu banyak gitu ya. Ada Galif gitu. Kalau ditanya kemudian Galif itu, ya kalau kemudian kan itu akhirnya subjektifnya kenapa?
Ya ini mohon maaf contohnya gitu ya. Feby mengatakan, oh Galif itu menarik gitu kan. Nah, bagi yang lain apa menariknya? Ya mohon maaf gitu ya. Ini agak bully Galif ya, nggak apa-apa Liv ya. Lawong ireng ngono ae kan. Tapi kan manis ya bagi yang merasa menarik. Tapi bagi yang lain sudah hitam, kacamatanya tebel gitu kan ya. Mohon maaf ya Galif ya. Ini kan contohnya itu kalau kemudian secara fisiknya. Tapi menarik karena apa? Anaknya lo baik. Ya baik ke kamu toh. Nah, karena itu kan ukuran subjektif karena apa ya? Secara umum kan orang nggak bisa menilai. Kan itu secara umum bisa dinilai, tapi secara pribadi itu kan masing-masing orang punya penilaian sendiri. Nah, ya terus kemudian bagi yang lain ya katakanlah kalau ya yang lain berarti harus yang bagaimana? Oh, katakanlah standar menarik itu ada standarnya, ukurannya. Kayak itu kan sudah disusah kalau standar menarik itu kayak apa? Apakah kayak opa-opa Korea? Ya kalau bagi saya nggak menarik mereka. Wajahnya hampir sama semua, agak kebanci-bancian gitu kan. Nggak gagah sama sekali, nggak maco. Ya kayak begitu kan bagi saya ya, wah lah kalau kayak begini sudah kena panas sedikit pasti nggak bisa gitu. Apalagi kemudian diajak naik gunung, diajak kemudian off-road, rafting seperti yang hobi saya gitu ya, pasti nggak mau mereka. Takut kepanasan, takut apa kayak begitu kan. Nah itu ukuran kayak begitu ya nggak bisa. Tapi bahwa kemudian orang umum secara umum mengatakan menarik mereka sebagai artis, ya sudahlah biar aja. Itu atribut. Tapi kalau sudah bilang standar itu sesuatu yang memang ada ukurannya secara umum diterima. Nah salah satunya ya atributnya yang ada menempel di akuntan itu apa? Independen, sikap mental independen. Apalagi skeptis profesional, skeptis ya. Jadi artinya apa? Ya curiga bahwa kemudian kalau ada sedikit aja kecurangan, kesalahan, jangan-jangan ada fraud. Nah kalau bagi agama lo nggak boleh berprasangka buruk, nggak boleh itu suudon dosa loh. Nah kita auditor lah, terus gimana kalau kemudian tidak berprasangka buruk? Tapi bukan prasangka buruknya, bukan kemudian oh ini pasti salah, nggak boleh. Kalau kemudian menuduh nggak boleh, gibah juga nggak boleh, bercerita wah itu loh perusahaan itu kayak begini-begini ya nggak boleh. Yang boleh itu dilakukan apa? Jangan-jangan masa sih semuanya benar, semuanya baik, masa sih nggak ada kesalahan. Itu profesional. Jadi ada latar belakang profesionalnya. Itu ada standar itu atributnya katakanlah. Standarnya apa? Bahwa ternyata kalau kemudian ada indikasi fraud, bahwa kemudian ada red flag, baru itu menjadi gejala mungkin adanya fraud. Jadi dari atribut itu kemudian kita kembalikan ke standarnya, kita naik ke standarnya. Kalau atribut kan secara umum, dia subjektif. Nah standarnya ini bukan lagi secara umum, tapi sifatnya spesifik dan sudah disetujui secara umum. Jadi katakanlah sudah orang lain kebanyakan sudah pada umumnya menyatakan hal yang sama. Nah standarnya apa? Independen. Ada independen in fact sama in appearance. Ada memang yang betul-betul independen, tidak kenal sebelumnya, tidak tahu sebelumnya, tapi ada yang in appearance. Saya dengan Pak Sandy itu in appearance menjaga ini ya, menjaga independensinya masing-masing. Karena nggak mau lah Pak Sandy kemudian bermasalah dengan IAPI-nya, saya bermasalah dengan AAI ya juga saya nggak mau, karena kemudian apa ya mohon maaf aja gitu, katakanlah pendapatan kami yang terbesar kan malah sebenarnya dari pekerjaan yang di luar itu. Jadi ya menjagalah independennya. Jadi ya karena kami sama-sama auditor walaupun beda institusinya, beda kelembagaannya, sebenarnya hampir sama, atributnya hampir sama, standarnya hampir sama, kode etiknya hampir sama, tapi memang masing-masing lembaga punya kekhususan. Itu standarnya. Nah, standar ini kemudian tidak punya standar kan berarti ukuran yang bisa diterima oleh umum, tapi kan sebenarnya tidak punya konsekuensi hukum. Itu ya. Nah, makanya dibentuklah kode etik. Nah, kalau kode etik bentuknya lebih spesifik pada masing-masing
profesi pada masing-masing pekerjaan. Kalau di sini adalah auditor investigatif, itu adalah ya kode etiknya begini loh. Kalau apa kode etik, tata aturan yang harus diikuti, karena kalau tidak berkonsekuensi hukum. Nah, itu bedanya antara atribut yang sifatnya memang subjektif, standar yang lebih objektif karena bisa diukur, dan kode etik yang berkonsekuensi hukum. Siapa yang mengeluarkan? Ya kelembagaan. Tentu saja di sini lembaga-lembaga yang menaungi profesi kami. Nah ini saya saya sudah jadi katakanlah saya sudah CFE itu ya, fraud examiner, tapi posisi saya belum jadi anggota. Jadi masih anggota kehormatan ya, karena saya mengajar, saya punya aktivitas nulis dan sebagainya, tapi saya tidak bisa menjadi saksi untuk menjadi fraud examiner karena saya belum punya sertifikasinya. Itu yang ya sedang saya usahakan untuk ikutlah, tapi memang biayanya terlalu mahal untuk jadi fraud examiner. Tapi menarik karena hari-hari ini Indonesia sebenarnya banyak terjadi fraud. Kemudian ada yang ditanyakan, karakteristik sudah saya jawab, fleksibilitas tadi sudah dijelaskan oleh Esther. Terus kemudian Gracia tadi nanya bagaimana akuntansi forensik dan audit investigatif di Indonesia, apakah sudah berjalan dengan baik? Ya kalau berjalan baik sih relatif ya. Kalau saya sih bilang sudah berjalan tapi memang belum baik dan kondisinya sekarang memang tidak sedang baik. Kita kemudian katakanlah di tingkat pemerintahan yang pemerintah ya, itu ada yang namanya mulai dari inspektorat. Inspektorat itu ada di kota, kabupaten, ada kemudian di tingkat provinsi, ada di tingkat nasional yang namanya BPK. Secara umum ada BPKP nasional itu ya, yang kemudian uang-uang yang menggunakan dana publik, dana dari APBN itu ada BPKP. Sedangkan yang di praktek bisnis itu ada Undang-Undang Tipikor, tindak pidana korupsi. Seperti apa korupsi? Nanti kan Anda di Fraudry itu kan terlihat bahwa korupsi itu sebenarnya salah satu bagian dari fraud. Terus kemudian ada lembaga super body kita dulu KPK, tapi sekarang dengan undang-undang yang baru kan dilemahkan, diprotoli, banyak kebijakan-kebijakan diprotoli yang kemudian bahkan pegawainya itu harus ASN, artinya dia dijadikan seperti BPK, BPKP, tidak lagi menjadi lembaga super body dan independen. Nah itu artinya bahwa Indonesia sedang berusaha, tapi ternyata sekarang ya, karena siapa yang mengeluarkan ya DPR. Nah siapa yang paling banyak kena fraud itu ya, mulai dari korupsi dan sebagainya, anggota DPR. Makanya caranya gampang aja, lemahkan aja itu undang-undangnya. Maka kemudian fungsi dari KPK itu ada, tapi sekarang sudah tidak lagi lembaga yang independen dan super body, karena semuanya harus izin. Nah, bagaimana? Apakah ada? Oh, di Indonesia itu lengkap, inspektorat lengkap, pajak juga ada dan sebagainya, ada dinas luar di pajak. Kalau sekarang namanya Karikpa, kantor pemeriksaan pajak, itu ada semua. Jadi semua lini itu dijaga. Aturan dan undang-undang bahkan sumber daya manusianya kita itu salah satu terlengkap yang di dunia. Wah, berarti Indonesia baik. Nah, itu yang saya katakan bahwa kemudian kita itu sebenarnya baik. Secara aturan, secara sumber daya baik. Apakah kita baik-baik saja? Nah, itu yang perlu jadi pertanyaan. Sekarang Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Karena kita tahu kalau kemudian ya kita nggak ngomong sebelum reformasi ya, katakanlah sebelum 2000 itu kan memang apa kata penguasa. Katakanlah saat ke sini. Apakah kemudian perilaku dari ASN, perilaku dari pegawai negeri itu pada umumnya apakah kemudian mencerminkan perilaku yang benar sebagai aparatur negara? Yang paling gampang yaitu tadi yang sering saya katakan saat kemudian kita di perkuliahan pada umumnya, apalagi di kuliah ini, kita itu kemudian korupsi mereka takut Pak, sekarang sudah turun korupsinya banyak. Iya, tapi fraudnya.
Salah satu contohnya adalah misappropriation aset, penyalahgunaan aset. Ya kan lucu aja, mobil dinas dipakai untuk belanja, dipegangkan istrinya. Terus kemudian mobil dinas dipakai untuk bukan urusan dinas, dipakai untuk cuti, jalan-jalan dan sebagainya, liburan itu dipakai gitu ya. Ya, itu berarti kan misappropriation, mereka seharusnya fraud. Tapi kemudian apa? Itu sudah nggak boleh waktu kemarin-kemarin. Sekarang agak berubah. Sekarang karena sudah kemudian kebijakannya itu ditetapkan oleh kepala daerah masing-masing. Masing-masing kepala daerah beda-beda. Ada yang boleh pakai kendaraan dinas itu daripada rusak. Lah wong libur seminggu loh, rusak apanya? Daripada dipakai jalan-jalan wisata ke sana kemari. Yang pakai wisata jelas-jelas kodenya itu N. Belakang-belakangnya AP, DP, BP, P itu belakang itu jelas-jelas punya pemerintah, platnya diganti hitam. Nah, mereka kan sudah melanggar, bukan hanya melanggar undang-undang fraud, tapi kan juga mereka melanggar undang-undang lalu lintas. Itu harusnya salahnya double-double itu. Nggak usah diperingatkan, pecat aja sudah yang mentalitasnya bobrok kayak begitu. Apa yang ternyata, wah ini nggak bisa, kebijakan kami kan itu ASN susah untuk mendidik orang. Nah, ya ternyata kan ya antara pimpinan daerahnya, kemudian yang menindak, dan kemudian yang menjadi aparatus penegak hukumnya, harusnya kan ditangkap, sudah tahu dia kodenya salah, tapi kan pasti dibiarkan oleh polisi. Karena ya nanti kan ada surat jalannya dari, percuma kami cegat, karena mereka nanti siapa tahu ada surat jalannya. Ya pokoknya kalau itu melanggar warnanya beda kan tangkap aja gitu kan. Nah itu yang kalau ke rakyat sipil aja tangkepin semua gitu ya. Nah kayak begitu itu sebenarnya aturannya lengkap, lembaganya kita lengkap, sumber dayanya banyak, tapi bahwa kemudian masing-masing sumber daya itu apakah kemudian mampu menjalankan peraturan dan perundangan khususnya terkait dengan fraud, bukan hanya korupsi ya, fraud, kecurangan, itu mentalitas kita yang ternyata belum setinggi, sebaik aturan dan perundangan yang ada. Itu masih misappropriation aset. Belum kemudian yang lain-lain, leserni. Ya bribery-nya suapnya enggak, leserni. Kayak apa leserni gitu kan, kita kemudian ya sudahlah di laporan keuangan itu yang kemudian ya wis lah, katakanlah kalau ini di perusahaan ya, saya nggak ngomongin ASN lagi, ngomongin di perusahaan. Pengeluaran kecil-kecil, segini aja biar aja wis, segini aja wis biar aja. Contohnya apa? Kemudian ada perusahaan yang kemudian memberikan kartu tol kayak gitu ya, sekarang gitu kan perusahaannya ini perusahaan yang transportasi pada umumnya gitu ya, atau perusahaan yang banyak menggunakan transportasi, contohnya travel, kan dikasih kartu tol. Saya kemudian kalau naik travel itu pasti ngelihat, naik bis patah saya lihat gitu. Apakah karena pernah setelah nempel kartunya kemudian diambil ininya, bukti transaksinya diambil, disimpan, kemudian untuk dilaporkan? Enggak. Saya tanya-nanya kepada sopirnya, loh ini sudah jatah mas, kita sekali jalan itu katakanlah dikasih sekian. Kalau ternyata enggak nutut, katakanlah kurang, ya kami yang harus nanggung. Contohnya kayak kemarin travel gitu ya, dari Madiun saya kemudian kan mintanya supaya cepat lewat Surabaya gitu. Apa yang terjadi? Waduh kami enggak ada, kami yang ada masuk tol untuk sampai dari Madiun sampai ke Kertosono, setelah itu kita lewat Kediri, lewat Surabaya aja lebih cepat. Ternyata dia minta nambah sejumlah sekian. Karena apa? Dikasih jatah di dalamnya itu. Loh, berdasarkan itu kalau ada sisa, ya sudah, berarti di kartu ini menjadi untung kami untuk kemudian bisa kami pakai di lain waktu atau lain kesempatan. Tapi kalau nggak ada sisa gimana? Ya nombok, kami yang nombok, kalau kurang ya kami mintakan kepada penumpangnya. Nah itu perusahaan juga tidak kemudian melakukan kontrol terhadap transaksi-transaksi yang dianggapnya itu harian dan kecil. Nah, contoh yang lain lagi, saya sedang bernegosiasi untuk kemudian menjadi
auditor internal dari sebuah startup di sini. Startupnya itu, waduh kalau urusan sama Google-nya aja mereka masih minta ampun gitu, transaksi sekian-sekian itu dia hitung semuanya dan ada buktinya. Tapi ya karena ini namanya startup. Nah ini kan kemudian banyak cowok-cowok di situ, ceweknya cuma 1 gitu ya. Ada 12 staff itu, cowok-cowok semuanya, ceweknya 2, 1 di bawah, 1 di atas. Dan kayak apa, di bawah itu, jangankan di bawah, yang di depannya administrasi, terus kemudian belakangnya kan kantor logistik, terus di atas itu kan bagian teknis gitu ya. Masuk ke sana, kalau Esther yang masuk ke sana pasti pingsan. Kenapa masuk di sana pasti pingsan? Masuk ke sana itu saya merasakan seperti, ya keluar itu enaknya omong bau asbak gitu ya. Ngobrol dengan ini, merokok, dan di sana itu ada 12 orang yang merokok kurang lebih 8, semuanya merek rokoknya itu beda-beda. Dan tiap hari itu kayak ada jatah gitu. Tiap hari itu mereka ya kemudian belanja kan makannya, kemudian makan ya di dalamnya. Jadi kalau beli makan gitu ya mereka makan itu kan pasti ada bonnya, itu disimpan. Tapi kalau beli rokok sama cemilan, apalagi kalau waktunya mereka itu ini apa namanya lembur, itu nggak dihitung loh. Ini sudah dimasukkan ke perusahaan lewat apa ya, kan mereka bayarnya semuanya pakai kartu kredit, pakai apa. Nah itu kemudian saya tanya loh, kalau yang kayak begini-begini, kalau lagi rapat harus katakanlah lembur dan sebagainya. Oh enggak, tapi dimasukkan, iya dimasukkan. Berapa? Ya total aja, pokoknya semuanya habisnya segini. Baik apa aja itu, makan, soft drink, rokok, dimasukkan semua. Jadi sekali rapat itu bisa, sekali rapat mereka lembur, makan dan sebagainya itu, saya lihat loh, bisa habisnya 1 juta lebih. Dan itu nggak masuk loh, langsung sebagai bon yang ditulis bahwa pengeluaran untuk logistik lembur. Saya jadi pusing, waduh lah ini, pantas kok mereka bilang kemudian cash flow-nya bermasalah, ya bermasalahnya di situ. Yang lain lagi masalah teknologi gitu ya, masalah teknologi, ya mereka pengen upgrade, update, urusannya dengan peralatan itu kayak langsung aja keluar gitu, beli laptop baru dibetulin, laptopnya itu di-upgrade sekian, habisnya itu ya yang dimasuk di daftarnya itu cuma laptop aja. Jadi pembelian laptop 7,5 juta, ngopreknya itu bisa habis sama 7,5 juta lah, ngopreknya itu nggak masuk. Ditulis apa di laporannya? Ya di laporannya cuma upgrade komputer, udah gitu aja. Lah ini. Jadi akhirnya cash flow-nya memang bermasalah. Bagi kita yang orang akuntansi harusnya ini dicatat semua gini. Wah jadi repot Mas, ya kalau nggak mau repot ya nggak usah pakai saya gitu kan. Ya, akhirnya kan ngobrol-ngobrol ya ownersnya ya harus, berarti sekarang harus tertib, ini semuanya dilaporkan. Yang pusing kan yang bagian keuangannya, bahwa bagian keuangannya bukan anak akuntansi, bayangin. Terus kemudian saya minta staff dan sebagainya, ya sekarang harus ada staff dan sebagainya, staff itu yang nyatet bagaimana transaksi hariannya, ya itu yang jadi membuat pusing gitu. Ada banyak perusahaan yang kemudian mengabaikan hal-hal kayak begitu, itu kan kemudian tidak terlaporkan, kan terjadi learning. Tapi kemudian bagi sebagian perusahaan yang tidak kemudian menerapkan akuntansi, ya sudah wajar. Bagi saya kemungkinan fraud itu banyak terjadi. Betul, fraudnya itu apa? Ya mereka nggak menganggap itu fraud, pengeluaran di luar aktivitas operasional dan tidak diakui oleh perusahaan. Upgrade, ya katakanlah handphone gitu ya, nambah memori dan sebagainya, ya sudah ditulis saja sebagai pengeluaran logistik. Semuanya dihantam logistik. Jadi Anda mau ganti bukan handphonenya ya, tapi kemudian mau nambah memori, kayak mau nambah apa, mau juga laptop gitu ya, mau ngupgrade apa, cuma ditambahi apa biaya logistik. Biaya logistiknya apa? Mulai makan, rokok, soft drink, coklat, ya makanan ya, coklat itu ya, sampai update ini
upgrade peralatan dan sebagainya, semuanya masuk di biaya logistik, apa nggak pusing? Nah kalau saya di sana bahwa boleh bebas kayak begitu, wah sebentar aja laptop saya bagus, sebentar saja handphone saya mewah gitu ya. Karena apa? Ya mereka perusahaan teknologi yang menganggap itu dianggap pengeluaran yang rutin. Bagi orang akuntansi nggak rutin itu. Ya rutin pengeluarannya, tapi dampaknya kan nggak rutin. Nah kayak begitu. Itu berarti apa? Pemahaman kita terhadap bagaimana transparansi dan akuntabilitas itu ternyata masyarakat kita yang masyarakat terdidik pun juga masih merasa lemah. Jadi merasa bahwa bukan lemah ya, merasa itu tidak penting. Ini startup loh, orangnya di dalam canggih-canggih. Tapi ternyata menganggap akuntansi itu ribet dan merepotkan. Dan apalagi yang bagian CTO-nya ya, yang bagian teknologinya. Saat kemudian saya harus begini-begini sudah pegang kepala. Aduh, aku mumet. Ya, karena dia punya tanggung jawab untuk merubah semua sistemnya di perusahaan menjadi sistem yang seperti yang dalam tanda petik seharusnya, dalam tanda petik yang seperti saya mau gitu ya. Jurnal harus lengkap, buku besar harus lengkap dan sebagainya. Nah mereka selama ini gelondongan laporan keuangan, kas masuk, kas keluar. Masuknya jelas, keluarnya untuk apa nggak jelas. Merdeka banget, seharusnya ya saya biarkan aja ya, yang kemudian saya cari untung banyak dari situ. Tapi kalau kemudian saya ketahuan orang luar kan saya jadi mampu sendiri. Nah itu kayak begitu gitu. Jadi ya sebenarnya ya akuntansi kita berkembang dengan ilmu kita berkembang dengan canggih. Aturan standar kita ada. Tapi ternyata apakah di perusahaan itu jadi perhatian? Ya belum. Sampai sekarang akuntansi masih dianggap bagian ngeribeti. Termasuk jadi bagian pemasaran. Bagian pemasarannya masih enak karena orang manajemen harus pengeluarannya segini Kak, Cak, harus ini Pak, dari ini sekian harus di stop dan sebagainya. Ya. Tapi ternyata pemasarannya tetap aja. Bosnya kemudian, kita masih butuh ini, keluarin duit sekian. Branding, beli mobil, beli apa? Enak banget itu ya, beli mobil sekian. Brandingnya sekian. Bagian pemasaran ini lo sudah lihat alert, kita lo sudah negatif bulan ini. Ya kayak sih masukan gitu. Nggak apa-apa mas. Yang penting kan kita mau buat terobosan, bla bla bla. Kalau perlu loh saya nanti itu ada mobil bagus, entah itu mobil apa mewah gitu saya branding kayak begini, mampus lu. Ya itu akhirnya ya kita yang bagian akuntansi ngerti, tapi yang ternyata pemilik uangnya yang kadang-kadang blobo itu apa ya, boros, cenderung agak-agak ngawur kayak begitu ya gimana lah, sudahlah sama bos yang punya duit kan ya kadang-kadang mereka nggak sedikit mengabaikan masalah akuntansi, tapi minta dibuatkan laporan, minta dibuatin analisis, apa nggak pusing saya. Kalau dikatakan negatif ya tapi itulah Indonesia, bahwa sebenarnya kemudian kita ngomong ketaatan masih jauh. Aturan lengkap, orangnya sudah ada, pelakunya sudah ada, tapi kemudian mereka yang berpraktik di luar kita yang akuntansi masih banyak mengabaikan tentang fraud ini, kecurangan. Jadi bagi mereka baik di dunia usaha, dunia industri maupun dunia pemerintahan itu masih dianggap hal-hal yang wajar dan hal-hal yang umum. Jadi ya jangan sakit hati ya kalau nanti suatu saat Anda jadi kerja akuntansi dianggap menghambat temannya, apalagi kemudian jadi auditor, dianggap Anda itu hanya cari-cari kesalahannya orang. Nah, itulah ya resiko kita bekerja di bidang akuntansi. Itu kira-kira itu gambaran umumnya yang bisa saya sampaikan mengenai atribut, standar, kode etik, dan kelembagaan dari akuntansi forensik dan audit investigatif. Ya, sekarang giliran Anda yang
bertanya ke saya, boleh. Kira-kira mau apa, ada apa yang mau ditanyakan, mau didiskusikan tentang materi hari ini. Jangan materi yang minggu depan. Materi yang minggu depan nanti konsultasinya lewat WA atau lewat yang lain ya. Jangan kemudian hari ini tentang atribut, standar, kode etik dan kelembagaan akuntansi forensik dan audit investigatif. Silahkan. Bisa siapapun. Kalau Esther juga mau nanya, boleh. Mengenai worknya yang saya kirimkan hari ini atau bagaimana, Pak? Apa? Filenya yang Word. Word. Wah, ini sudah terlanjur saya kerjakan yang ini, yang PDF sudah saya kerjakan, saya kirim aja nanti bagaimana pengerjaan yang dan sebagainya nanti kamu kerjakan, kirim lagi nggak apa-apa. Bahwa ternyata ada yang salah dan sebagainya kita bisa perbaiki. Jadi revisiannya bisa 2 kali, nggak apa-apa. Kalau revisian kan bisa beberapa kali, nggak apa-apa. Tapi yang hari ini sudah terlanjur saya kerjakan. Nah, kalau saya kerjakan, kamu kirimin lagi, saya kerja lagi, saya 2 kali dong kerja. Yang ngapain? Yang ini dulu lah kamu perbaiki. Itu ya. Ya, silakan yang lain. Ada yang lain? Oke, sekedar informasi. Di sini kan ada anak audit ya, ada 4 orang yang anak audit. Sekedar informasi, kakak kelas Anda, Fanny dan Ruben, yang selama ini jadi itu ya, yang ikut di Pak Sandy itu ada sekian orang. Oh ya, Cindy kan tahu ya. Yang 2 orang itu sudah lulus tes untuk pemeriksa. Udah itu kan untuk prasertifikasi ya, untuk sertifikasi KAP, untuk jadi AP mereka sudah lolos. Jadi ya, dan saingannya berat-berat ya, selain memang kebetulan 2 orang itu yang berangkat dan 2 orang itu lolos, padahal yang lain kan saingannya ya dari universitas negeri, terus kemudian dari Big Four. Ya ternyata mampulah kita itu untuk kemudian menembus ke sana. Kalau kakak kelas Anda yang bekerja di Big Four sekarang kan ada beberapa ya, salah satunya yang kemarin bimbingan saya itu siapa cewek itu, lupa saya namanya, itu kan sekarang di Deloitte. Saya nggak ngerekomendasi, saya hanya cerita aja Deloitte dan sebagainya, ternyata dia kemudian tes di Deloitte. Satu juga ada yang sekarang berangkat ke penempatan di Jakarta juga untuk di EY juga ada 2 kakak kelas Anda yang kemarin baru di wisuda itu bekerja di Big Four. Jadi sebenarnya kalau kemudian Anda punya cita-cita untuk jadi auditor, bisa kemudian Anda melalui magangnya di sini. Ya magang kan bisa di yang dekat-dekat sinilah. Tapi yang kalau saya rekomendasi ke Pak Sandy itu cukup baik. Tempat yang lain juga ada yang beberapa lah, BTFD yang saya tahu lumayan bagus gitu ya. Terus kemudian kejar cita-cita kalian jadi auditor eksternal. Apakah kita bisa mampu? Ternyata banyak anak-anak kita yang ternyata mampu baik melalui jalur magang itu maupun langsung tes. Kalau yang langsung tes itu kan memang pede ya untuk masuk ke Big Four, dan ternyata kita bisa mampulah nembus. Oke, itu yang kalau tidak ada yang lain bisa saya akhiri. Oh ya, minggu depan siapa yang maju? Saya, Pak. Ini sebentar, siapa ini yang ngomong?
Leti, Pak. Leticia. Oh, Nim. Leti. Biasanya kan keluar di sini ikonnya yang ada bulat terus ada nyala-nyala biru. Oh, ini enggak ada Leti. Oke, Leti. Tentang? Korupsi, fraud, sama aset ini Wah, ini keluar Leticia. sama Ya. penyelewengan aset, Pak. Oh, oke. Berarti di ini ya yang fraud tree dan teman-temannya. Jadi nanti penjelasannya di fraud tree dan penyelesaian aset ya. Oke, nanti bagaimana penyelesaian asetnya ya. Oke, oh ya untuk Leticia nanti ininya ya DP-nya akhirnya diganti, jangan biar saya tahu fotonya gitu. Yang lain kan sudah diganti. Oke, kalau tidak ada yang lain lagi, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih perhatiannya. Kita akan ketemu minggu depan dengan Leti dengan materi yang tadi ya, penyelesaian aset dan korupsi dan penyelesaian aset. Oke, kalau tidak ada yang lain lagi, kita tutup dengan doa. Doa dipersilahkan. Terima kasih. Kita ketemu lagi minggu depan ya di jam yang sama ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Iya. Terima kasih, Pak.